satu titik aku ngerasa, did I make a mistake? He's a Pisces, jadi super sweet. Terus setiap kali aku pulang ke rumah, dia suka ngasih bunga gitu. This is for you ibu. Terus kalau aku dandan, dia you're so pretty. Kok bisa ke wellness apa sih? Awal mulanya gimana? Kok bisa? Aku. Kalau aku awal mulai sebenarnya sejujurnya nggak tahu sih Mas Aji kapan mulainya gitu ya. Cuma dari dulu memang karena aku suka yoga dari dulu. Aku udah yoga kayaknya sekarang udah lebih dari 15 tahun mungkin ya. Dari aku masih 20-an lah gitu. Jadi lama itu Mbak, lumayan lama. Lumayan lama. Terus waktu itu aku sempat sebenarnya tuh awalnya mungkin aku akhirnya tahu kayak wellness dan semua ya mengenai holistic wellness, holistic health. Kayaknya karena dulu aku sempat mengalami ketidakberesan, gimana ya? Hal yang aku kira benar ternyata tidak benar gitu. Kayak jadi aku dulu tuh mencoba untuk dieting all the time gitu. Dan ternyata dieting dari yang aku tahu saat itu karena aku harus tampil sangat kecil badannya. Saat dulu saat aku memulai karir. Terus karir dulu di awal sebagai aku dari model terus masuk jadi presenter kan. Sehingga harus itu ya harus singset gitu kan. Jadi saat itu aku mencoba jadi dieting terus ternyata ya aku baca semua tentang nutrisi gitu, terus yoga, terus lari gitu. Tapi ternyata dari poor diet yang aku jalanin saat itu aku defisit banyak banget nutrisi gitu ya, sampai kayaknya emotionally juga aku imbalance saat itu gitu. Jadi ngaruh ke semua kondisi emosi ya. Jadi mulai dari situ mungkin aku lebih banyak kayak ngeberesin badan aku, ngeberesin pikiran juga gitu. Jadi dengan mencari tahu balance yang baik untuk aku sendiri, karena beda-beda kan badan setiap orang gitu. Terus kondisi mental semua orang juga pasti beda-beda. Dan akhirnya jadi kecemplung dan sampai sekarang gitu nggak sadar kalau terus-terusan mencari info paling enggak gitu tentang wellness. Itu awal mula interest ke wellness ya. Iya. Terus sebelum lanjut obrolannya, teman-teman, meskipun ada saya Aji Santoso Putro, obrolan ini bukan obrolan konseling ya. Ini obrolan antar teman. Ini bukan sesi konseling karena biasanya kalau ada saya itu sebagian netizen atau kebanyakan netizen bilang, oh ini sesi konseling sama Aji ya? Oh oke. Enggak, ini obrolan antar teman. Karena aku nggak mampu kayaknya kalau sesi konseling sama Mas Aji ya. Kenapa? Mungkin antriannya udah panjang. dan nggak mungkin juga di record juga kan. Bener. Gitu. Jadi ini obrolan antar teman. Jadi kemungkinan juga nanti ada pro kontra, maksudnya saya akan berpendapat yang lain dan sebagainya, kan berbeda dengan situasi konseling gitu. Kalau konseling biasanya satu arah. Mendengar. Lebih banyak saya bertanya, lebih banyak saya dengerin beneran dan nguliknya akan begitu mendalam gitu. Iya. Jadi kalau ini obrolan antar teman, jadi kayak ya obrolan santai aja. Tapi sebelum ke wellness tadi yang mungkin sekarang kamu menekuni di bidang itu sekarang gitu kan. Kamu termasuk orang yang introvert atau extrovert? Kalau menurutmu sendiri? Introvert, sangat. Sampai sekarang sih. Tapi mungkin sekarang social introvert ya. I'm very much an introverted person. Aku sangat suka waktuku sendiri dan aku nggak pernah merasa kesepian kalau lagi sendirian. Makanya kamu suka yoga juga mungkin dari situ. Mungkin. Dan aku juga memang kalau ngomongin olahraga aku lebih suka lari sendiri. Dulu aku suka berenang, saat ini lagi nggak punya waktu untuk berenang gitu, karena hal-hal itu tuh bikin aku sangat menghargai keheningan. Dan aku suka banget dulu tuh berenang kayak sehari tuh bisa seminggu tuh bisa beberapa kali tuh, karena pas kita masuk ke dalam air kan kuping kita ketutup air ya, dua-duanya, dan itu aku ngerasa enak banget, ngerasa hening di dalam air tuh. Kayak aku bener-bener bisa ngobrol sama diri sendiri. Itu sih. Aku sulit membayangkan karena
Aku nggak bisa renang. Ini mungkin ya fun fact dari diriku, aku nggak bisa renang. Gitu. Iya. Tapi kan pernah menyelam masuk ke dalam air dong Mas, kepalanya? Pernah. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa renang. Mungkin dulu soalnya ibuku juga, aku kan anak bungsu, jadi kayak terlalu overprotective gitu. Ibuku single mom juga. Iya. Jadi ya anak bungsunya nggak boleh berenang. Nggak boleh kenapa-napa. Nggak boleh kenapa-napa. Iya. Berarti kamu introvert. Tapi kenapa terus kok bisa masuk ke model, and then presenting kan? Dunia presenting, di mana dunia itu kan kelihatan dunia yang very extroverted ya. Kalau aku sih, menurut aku ya, aku menjadi komunikator justru jauh lebih beneficial ketika aku seorang introvert. Karena apa? Karena ketika aku mau menyampaikan sesuatu, pasti aku sudah memikirkan sebelumnya. Jadi aku jarang salah bicara, as in bicaranya tidak sesuai dengan fakta atau bicaranya menyakiti hati orang lain gitu. Karena apa? Karena sebagai introvert kita memilih kata lebih baik dan lebih bijak biasanya. Karena kita masuk dulu ke diri kita, mau nggak digituin atau aku sih ngerasanya gitu ya. Jadi jadi aku tuh jarang terbawa suasana karena aku bisa membuat stage di dalam kepala aku yang memang cuman bersama diri aku aja gitu. So I think that's the perks of being introvert, tapi juga sebagai komunikator gitu. Jadi kalau menurutmu salah satu hal penting untuk menjadi public speaker adalah justru sisi introvertmu. Iya, banget. Justru itu membuat aku lebih, aku lebih sering ngerem, lebih mikir. Aku tidak dominan. Aku tidak dominan karena aku mencoba untuk balancing. Biasanya kalau bersama dengan partner, aku mencoba untuk balancing partner aku gitu. Dan lebih banyak mendengar, lebih sering merespon ketimbang ingar-bingar aja ngeluarin suara tapi aku tidak tahu apa itu suara itu gitu. Jadi itu sih menurut aku sisi kekuatan aku sebagai public speaker, tapi juga seorang introvert. Oke. Selain itu, apa yang harus dimiliki oleh seorang public speaker kalau menurutmu? Karena aku juga perlu belajar juga sih. Karena dunia itu mungkin kan aku nggak into ke situ gitu. Iya. Tapi Mas Aji juga seorang introvert kah? Iya. Iya, banget man. Justru iya. Kalau ketemu banyak orang gitu kayak capek banget. Capek gitu. Ya. Iya. Karena introvert extrovert sendiri kan kayak introvert itu capek kalau ketemu banyak orang. Dan ngecas baterainya itu ketika sendirian. Dan extrovert sebaliknya gitu. Iya sih. Nah kalau aku tuh biasanya Mas, kalau ada event gitu ya, dimana aku MCing gitu, terus kan aku tuntutannya adalah harus happy, harus bisa membawa suasana dengan baik gitu. Biasanya aku minta paling enggak ada 15 menit, 20 menit aku sendiri di belakang panggung. Before on stage. Before I go on stage, I just wanna clear my mind, diem dulu sebentar gitu, kayak 15 menit, 20 menit. Dan sekarang aku lagi rajin meditasi juga gitu. Jadi aku ngerasa saat itu aku harus grounded gitu. Aku harus kembali dulu ke diri aku. Apalagi kalau misalnya jadi moderator gitu ya, aku harus diam dulu untuk mikir pertanyaan yang cukup baik untuk aku lontarkan atau enggak gitu. Hal-hal seperti itu sih, paling enggak nge-charge dulu diri aku. Habis itu baru keluar. Dan biasanya aku tuh lodoh setiap kali habis nge-MC. Lodoh itu apa? Lodoh gitu loh, kayak aduh aku capek banget gitu. Apalagi kalau terlalu capek gitu. Lodoh itu terlalu capek ya? Iya buat aku gitu. Mungkin ada sayur lodoh, sayur lodeh ya kalau itu. Nggak, kalau buat aku tuh biasanya kalau pekerjaannya panjang gitu ya, itu tuh sampai detik ini aku masih harus, stamina aku harus aku jaga dengan paling nggak ada 1-2 jam aku sendiri lagi sebelum aku masuk lagi ke pekerjaan lain gitu. Itu sih kadang emang at the end of the day abis aku nge-MC panjang gitu atau ketemu orang terus, itu saat aku benar-benar sampai masuk mobil tuh biasanya aku nggak ngomong sama sekali, kayak udah capek banget.
Kayak hilang gitu tenaganya. Tapi ternyata itu capek ya. Karena banyak orang yang kayak misal seperti aku ketika kerjaanku kan ngomong. Mungkin sebagian teman kita bilang, alah kan cuma ngomong gitu. Padahal itu kan capek ya gitu ya kan. Kan saat kita ngomong kita memberikan energi dan kita menangkap energi juga kan dari audience kan gitu. Pastinya aku sih I love doing this. I love my job. Makanya aku tadi mikir kayaknya aku social introvert deh. Aku bisa gitu bersama dengan orang. Tapi memang ketika selesai pekerjaan biasanya aku capek dan aku nge-recharge lagi. Tapi selalu setiap hari kayak I can't wait to get back, to get back and do my thing gitu. Karena itu kembali lagi kerinduan itu kembali lagi adrenaline rush gitu, ngobrol sama orang. I like talking to people, I like hearing their stories. Jadi tidak membunuh aku tapi bertemu banyak orang tuh tidak membunuh, itu malah nge-recharge. Tapi tetap aja kadang baterainya habis harus diisi lagi. Dan itu sesuatu yang wajar kan. Kita doing our passion tapi capek itu ya tetap lah, tetap manusiawi gitu. Masa nggak boleh capek. Itu dia. Itu dia. Boleh dong yang ngerem sedikit. Aku cukup penasaran sebagai kamu yang sering sebagai public speaker atau moderator, pernah nggak di tengah sesi gitu and then ngeblank gitu? Sering mas. Nggak mindful gitu, ya kan? Ya kan? Sering, karena mas. itu aku rasa itu yang skill yang memang mungkin selama ini tidak diperhatikan, padahal itu sangat penting kan? Bener. Fokus dan fully mindful presence di sesi itu gitu. Sering sih aku mas. Itu sih makanya mungkin aku sekarang menjalani meditasi cukup serius ya, karena aku ternyata memang orangnya tuh sulit fokus dari ada dulu. Cerita apa? ada cerita kak? Aku tuh dulu ya, kalau lagi wawancara orang mas, kadang-kadang kan, jadi kita tuh wawancara sehari bisa 2-3 kali, 2-3 orang gitu. Jadi aku dulu tuh packed banget lah, jadwal aku tuh packed banget gitu, sehari bisa wawancara. Ya begitu banyak orang. Radio, TV juga TV kan? sih kebanyakan. TV kan, karena aku memang menclok juga banyak TV gitu. Terus aku bisa ngobrol sama 2-3 orang sehari dan itu juga konteksnya juga ganti-ganti gitu. Jadi sering banget kadang tuh aku mau nanya apa ya tadi gitu. Follow up questions-nya lupa gitu. Di situ sih aku sadar kalau itu berarti gue udah capek banget nih sebenarnya, cuman gue nggak mengakui gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang dulu suka kejadian, tapi sekarang aku memang masih agak suka distracted orangnya. Masih lumayan lah, maksudnya lumayan dibandingkan dulu gitu dibanding dulu. Karena memang mungkin sekarang aku lebih sering ngomongin hal yang aku suka gitu, maksudnya ngobrol dan wawancara orang juga yang benar-benar interestnya align gitu sama kita. Dulu kan waktu aku jadi jurnalis, dari manapun kita bisa ngomong gitu. Hari ini bisa ngomongin film, besok ngomongin politik, besok lagi ngomongin ekonomi gitu. Dan kadang-kadang ekonomi ngomongin angka, kepala aku udah angka mana gitu kan. Nah kadang-kadang itu yang tiba-tiba tune out, abis itu harus masuk lagi gitu. Tapi untungnya selama ini belum ada yang fatal. Karena aku masih selalu memiliki bala bantuan, ada tablet, ada macam-macam kan. Gitu sih, karena ada beberapa cerita temenku itu sampai fatalnya dia di satu event A, di situ dia nyebutnya event B. Nah, itu fatal kan ya. Itu pasti luar biasa sibuknya berarti. Ya karena capek itu tadi kan. Terus ada juga cerita sehari-hari itu, ada cerita ke aku, dia ngambil uang di ATM, yang dibuang itu uangnya, yang diambil struknya. Karena mindless, karena mungkin ya kehidupan sekarang kan stres ya. Terus ada juga cerita bikin omelet, itu yang dibuang telurnya, yang dimasukin ke wajan cangkangnya gitu. Ya itu mindless ya. Dan bukan hanya hal sepele, kadang kita kan hal-hal yang lain. Benar. Kalau kamu bangga dengan dirimu sendiri itu karena apa? Kamu bangga kan dengan dirimu sendiri kan? I started to say nice things about myself. Mungkin belakangan ya, sekitar 1-2 tahun terakhir gitu, aku mencoba untuk lebih sering memberikan apresiasi kepada diriku sendiri. Aku lebih sering bicara sama diriku sendiri sebagai sahabat. Karena tadinya aku adalah manusia yang sangat ambisius. Aku jahat sekali sama diri aku.
even if aku sudah sampai di achievement ini, aku ngerasa belum. Masih kurang. Aku adalah my own worst critic gitu. Aku sadis sekali gitu sama diriku, dan itu bikin aku menjadi orang yang sangat tidak menyenangkan. Maksudnya ekspresi keluarnya? Aku nggak tahu ya. Maksudnya ya mungkin aku masih punya teman dan lain-lain gitu. Tapi I feel empty gitu saat itu ya. It felt heavy. Sampai akhirnya aku mencoba melihat diri aku dari sudut pandang orang luar gitu, orang ketiga, sebagai sahabat. Dan saat ini aku sering bilang ke diri aku sendiri, I'm so proud of you, sudah ngelewatin banyak hal, masih bisa di sini. Terus apa ya, masih banyak hal yang pengen aku lakukan, tapi so far achievementsnya sudah cukup banyak, dan I'm proud of myself. I can say I'm proud of myself. Meskipun itu sulit. Iya. Dan mengucapkan terima kasih ke diri sendiri ya. Ya kan ada yang bilang luangkan waktu untuk bilang ke diri sendiri thank you for being you. Itu sesuatu yang mungkin tidak mudah ya. Sangat tidak mudah. Dan aku tuh selalu kena ketika ada yang mempertanyakan kayak apa sih yang mau lo omongin ke diri lo waktu lo 17 tahun gitu misalnya, ke lo yang waktu 17 tahun gitu. Nah itu kayak itu sulit banget gitu karena memang aku sudah 1 tahun belakangan ini terapi bersama dengan seorang psikolog gitu secara intens, dan hal-hal seperti itu yang ternyata belum pernah aku lakukan sebelumnya untuk confront diri aku atas begitu banyak judgement yang aku lakukan pada diri sendiri gitu. Dan ya itu sih yang susah tuh, ternyata ngomong sama diri sendiri itu susah, berkomunikasi sama diri sendiri itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Even aku tuh seorang introvert loh, aku senang loh sendirian gitu, tapi tetap aja diskusi sama diri aku sendiri tuh kadang membawa aku ke tempat yang tidak nyaman dan sulit gitu. Dan it takes time, it takes effort gitu untuk sampai di sini. Dan relasi kita ke diri sendiri biasanya dipengaruhi oleh apa yang pernah kita alami. Sehingga ada nggak mungkin satu momen atau satu peristiwa yang mungkin kamu rasa ini aku di poin di titik yang terburuk gitu, atau mungkin kalau memberi label pernah ngalamin kegagalan dalam hal apa nih Mas, karir atau apapun ya, maksudnya senyamanmu aja apa yang bisa kamu ceritakan. Oke. Aku sih jujur hal paling berat untuk aku lalui adalah bukan karir, bukan relationship, tapi waktu aku terpuruk itu ketika aku baru memiliki seorang bayi. Karena apa? Karena I was clueless. Saat itu aku tuh sampai detik ini adalah orang yang kalau aku mau membuat, misalnya aku mau bikin mau nuang air gitu, aku akan baca buku tentang bagaimana cara menuang air. Aku baca teorinya bagaimana sih, kenapa sih air bisa masuk ke dalam gelas gitu. Aku baca itu semua. Mungkin ada kaitannya dengan latar belakangmu yang ini ya, maksudnya jadi moderator, mungkin struktur. Aku berpikir di dalam struktur orangnya. Terus ketika aku hamil, aku baca semuanya tuh kan. Tentang nutrisi, motherhood, tentang parenting, bagaimana yang harus dilakukan ketika anaknya keluar, semua. Begitu anakku keluar, hormon aku tidak beres. Dan teori itu tidak membantu semuanya. Hilang semua teori itu tidak ada yang bisa aku praktekkan. Karena at the end yang perlu aku lakukan ketika aku memiliki seorang anak adalah mempercayai insting dan intuisi aku. Dan itu tidak pernah terasah sebelumnya. Dan itu tumpul sekali. Dan saat itu aku sangat-sangat terpuruk karena I didn't know what to do. He's crying all the time. I didn't know what to do. Dan satu titik aku ngerasa
did I make a mistake? Yeah. Apakah aku belum siap? Itu semua jadi apa ya, pertanyaan yang banyak banget, jadinya pertanyaan banyak. Bukannya menyesal, sekarang aku mungkin bisa bilang aku tidak menyesal sama sekali, tapi di titik itu, di momen itu berantakan sih Mas, berantakan. Dan aku bahkan nggak bisa mandi dengan tenang, aku nggak bisa pakai lotion gitu loh, kayak self care aku nihil, self worth aku nihil gitu. Aku berpikir cuma saat itu, ini ada satu orang bayi kecil yang bertengger pada aku untuk hidupnya, dan saat itu aku struggling buat nyusuin gitu, jadi ASI aku belum keluar. It was the worst, but at the same time it was the best moment ketika aku benar-benar lahir jadi seorang perempuan baru gitu loh. Kayak aku nggak pernah ketemu tuh sama si Syahnas yang chaotic, yang berantakan, yang gitu. Karena aku selalu composed gitu, aku selalu tahu yang aku selalu lakukan. Well planned begitu. So pelajaran apa yang kamu dapatkan dari mungkin beberapa sekian tahun yang lalu ya itu kejadian gitu? Pelajaran apa yang? Di 2019. Pelajaran yang aku temukan adalah apa ya, flexibility itu penting banget. Adaptability itu penting banget, dan intuisi itu penting banget, dan insting kita sebagai seorang ibu, insting perempuan sebagai seorang ibu juga will finally kick in. Meskipun pas aku tuh kayak agak pelan gitu ya, karena aku mikir terus gitu. Jadi overthinking ternyata tidak membantu aku sama sekali. Teori apapun saat itu tidak membantu aku sama sekali. Jadi yang aku lakukan saat itu adalah taking every day kayak one step at a time. I don't make big plans saat itu. I didn't make any big plans karena aku kan biasanya terstruktur, kayak aku tahu nih tahun depan aku mau kemana, minggu ini aku mau ngapain, lalala gitu kan. Oh ya, sampai tahun depan kamu udah ada? Biasanya udah ada timeline di kepala aku. Tapi anakku datang dan menghancurkan semuanya. And then I realized that the most important thing is to let everything flow. Berarti apakah kamu juga melepaskan atau letting go your assumption, your idea? Of course. And I even let go kayak judgment untuk apapun ya. Karena dulu kan aku kayak masa sih punya anak segitunya gitu. Ternyata punya anak segitunya gitu. Termasuk melepaskan teori-teori yang sudah kamu pelajari ya. Ternyata nggak bisa. Zong gitu. Ternyata zong banget sih gitu. Jadi ternyata memang ya benar gitu, semua orang tua, semua ibu tahu yang terbaik buat anaknya. Tapi semua ibu juga pasti kebingungan seperti aku gitu, dan pilihan kamu ada di situ gitu, ada di luar sana. Cuman kan kadang terlalu banyak pilihan jadi kita bingung yang mana gitu kan ya. Dan akhirnya waktu itu aku bilang kayak orang tuh harus lebih sering ngomongin kalau ibu-ibu tuh juga bingung. Jangan kayak dari dulu kan seakan ibu tuh mom knows best. Mereka selalu tahu, mereka selalu paham. Enggak. Pas aku jadi ibu, aku nggak tahu apa-apa. Kayaknya kita harus mulai ngomongin kalau ibu tuh kebingungan, ibu tuh nggak punya jawaban untuk semuanya, dan tapi kita mencari tahu gitu. Jadi sisi itu manusiawi ibu itu yang mungkin kurang di sosial media ya. Karena di sosial media kan penuh dengan, kalau ilmu parenting ya, itu kayak ibu yang ideal sekali drama. Maksudnya wah luar biasa nih seorang ibu gitu. Tapi waktu saat itu aku kayak ngerasa gimana caranya jadi seorang ibu yang luar biasa. I don't even know where to start gitu. Aku bahkan gak bisa ngeluarin ASI aku gitu. Terus gimana cara menimang anak ini sampai dia anteng gitu. Jadi di momen itu aku ngerasa gagal kalau aku gak bisa nenangin anakku kan. But then again I'm the only choice that he has. I'm his only mom gitu. Kayak I'm the best mom karena I'm his mom gitu. Jadi sampai detik ini I always said to my son kayak ibu itu ya ibu gitu. Ibu bakal bingung karena kalau Mas nanya ke ibu, kadang ibu nggak tahu jawabannya, tapi we'll find it out together gitu.
Dan jadi, itu nggak apa-apa juga itu gitu, kondisi apa-apa. seperti itu nggak apa-apa gitu. Jadi anakku tuh bener-bener paham kalau ibunya tuh human gitu. Jadi bukan ibu yang tahu segalanya. Aku nggak mau dia merasa aku seperti itu. So ya dia akan menerima aku dengan aku minta maaf all the time kayak sorry I didn't know, sorry. Gimana relasimu dengan anakmu? Maksudnya kamu kepingin anakmu mengenal kamu sebagai ibu yang gimana? Aku pengen anak aku mengenal aku sebagai ibu yang real dan ibu yang real, ibu yang honest. I don't wanna fabricate anything gitu. Karena aku ngerasa gini loh Mas, aku juga sempat kayak waktu itu ngobrol sama beberapa temen aku dan aku bahkan pernah ngomongin gitu di satu platform di mana aku kayak ngerasa zaman dulu kita raised by boomers. Yes. Aku tuh selalu ngerasa boomers itu ada sisi orang tua boomers nih. Kadang ada sisi di mana kita tuh nggak kenal mereka 100%. Ada sisi yang mereka umpetin dari kita dan itu almost semua teman aku kayak gitu. Dan aku tuh ngerasa hidup aku tuh cuma sekali dan aku mau orang-orang yang di sekeliling aku tahu betul aku siapa. So I don't really wanna fabricate anything. I'm gonna let him see the real me. Meskipun ya aku nggak mau yang aku lagi chaotic atau apa ya, maksudnya bukan dalam konteks itu gitu ya. Cuma ketika aku lagi down aku bilang sama dia, ibu lagi sedih Mas, ibu lagi sedih. Dia biasanya nanya kenapa gitu, karena ibu begini gitu. Aku jelaskan dan untungnya anakku nih kecil ya tapi dia kayak old soul gitu. He's an old soul, jadi dia kayak gitu. Jadi dia selalu kayak memberikan aku justru gini loh, the feeling of having him di dalam hidup aku tuh so rewarding. Sampai tahap aku nggak pernah ngerasa dicintai seperti dia ngasih aku that warmth, that support gitu. Ya gitu sih, jadi bener-bener kepingin menunjukkan seapa adanya dirimu ke anakmu sehingga anakmu mengenal kamu sebagai ibu yang ya real itu tadi ya, the real me. Karena ya itu aku nggak mau dia nggak kenal aku ya gitu, karena sekali lagi dia cuma punya satu ibu gitu. Kalau dia dengar dari orang lain ibunya kayak gini, ibunya kayak gitu, kayak bukankah menyedihkan gitu ketika benar sekali kita nggak taunya dari orang lain malah ya. Tapi kan ada anggapan gini ya, kalau kita ke orang yang kita cintai, kita mesti menjaga perasaan mereka dengan kita mesti berpura-pura atau jangan being vulnerable di depan orang yang kita cintai gitu. Karena mau menjaga perasaan mereka. Iya sih, ya mungkin ya itu menjadi pertimbangan ya pasti. Mas. Cuma anakku tuh selalu untungnya aku selalu kasih tahu dia kayak Mas, kalau misalnya aku lagi marah gitu aku panggil dia Mas kan. Mas, kalau ibu lagi cranky mungkin ibu butuh waktu sendiri. Jadi Mas main dulu di bawah atau Mas main di mana gitu ya. Nanti I'll get back to you gitu. When I'm ready. Jadi he knows that for sure gitu. Kalau ibu lari ya ibu lari sendiri. Ibu yoga sendiri meskipun dia kadang-kadang melintang gitu. Cuma dia tahu kalau ibunya punya me time di mana aku juga perlu narik diri dari dia gitu. Aku nggak mau jadi ibu-ibu yang maksa untuk 24 jam terus-terusan ada buat dia tapi tidak berkualitas. Aku nggak mau, malah aku marah-marah nanti karena aku cranky kan. Tapi ya aku tend to my own needs dulu. Kadang-kadang aku butuh tempat, butuh waktu untuk jauh dari semuanya, untuk kembali ke dia gitu. Jadi kemarin juga aku belum lama I took a solo trip 15 days away from him. Aku ke Europe, jalan sendiri
the first time ever aku sendirian. Sendiri. Wow. Sendiri. Tapi memang ada beberapa saudara di sana kan. Jadi ketemu di sana gitu. Tapi most of the time aku sendiri gitu. Naik kereta semuanya sendiri. Dan dia nangis kan. Dia nangis terus-terusan kayak Mas mau ibu pulang gitu. But I need this, aku bilang. I need this karena ibu kemarin berantakan gitu. Jadi ibu butuh waktu untuk beresin diri. Terus dan dia tahu ya, maksudnya kamu komunikasikan dia bahwa kalau ibu baru berantakan gitu. Ibu baru berantakan, tapi ibu nggak bilang aja gitu. Terus dia gitu. Terus dia nangis terus, tapi aku selalu bilang kayak, Mas, no matter how far I'll go, I will always come back to you. You're my home. Jadi nggak usah khawatir, ibu pasti pulang gitu. Ibu pasti pulang. Dan aku kabarin terus gitu kan pas udah perjalanan pulang. Oh, ibu mau pulang. Iya, ibu mau pulang karena rumah ibu tuh Mas gitu. Mas pasti ibu pulang ke Mas. Oh, oke. Tapi abis itu dia, ibu, don't go anywhere. Don't go anywhere. I'm gonna come with you, ibu. Oke. Ya boleh gitu. Karena kadang ya tadi terlalu menjaga perasaan orang yang kita cintai, entah itu pasangan, entah itu anak, kadang kita kehilangan diri sendiri. Iya, dan nggak mau untuk menunjukkan being vulnerable kita ke orang yang kita cintai. Padahal justru relasi sehat itu bisa dimulai dengan menunjukkan vulnerability kita gitu ke orang yang kita cintai gitu. Bahkan kalau ada cerita yang ada satu orang sedang berduka, lalu dia menahan nangisnya di depan anaknya. Pokoknya di depan anakku, di depan pasanganku bahkan ya jangan nunjukin kalau aku nangis. Justru kalau aku boleh saran, nggak apa-apa, nangis aja, nunjukin bahwa kamu juga manusia yang mengenal rasa sedih gitu. Iya kan? Kalau aku selama ini aku kasih tahu selalu sih, selalu aku kasih tahu kayak aku sedih, aku nangis, aku marah pun aku bilang gitu, Mas, ibu marah ya, ibu marah gitu. Dan ya aku tahu kondisi aku saat ini sudah lebih baik gitu. Cuma kan apa yang aku lewatin kemarin, I know it was not easy for him as well. True. Tapi aku sih ngerasa dengan jaga komunikasi aku gini loh, karena aku ngerasa kadang-kadang kan karena dia 4,5 tahun kita nggak ngasih tahu semuanya ke dia gitu. Udahlah, dia mungkin comprehension skillnya baru segini gitu, atau dia belum paham ini, dia belum paham itu gitu. Tapi aku ngerasa dari kecil tuh aku pelihara anjing ya Mas Aji ya, dan aku merasa apapun yang aku kasih tahu ke anjing aku, dia tuh paham. Jadi sama seperti aku, maksudnya aku melihat anakku juga, I don't wanna look down on him. Dia bisa memahami kok gitu, memahami kok, meskipun dia mungkin nggak paham perkataan aku, tapi dia memahami secara energi rasa aku, secara rasa di dalam hati aku yakin banget dia paham gitu. Jadi aku tanya, aku ngobrol sama dia gitu, dan dia tuh bener-bener cukup dewasa gitu untuk bisa paham gitu apa sih yang terjadi gitu dengan keadaan di rumah ini gitu. Dan he's been great gitu, he's been very thoughtful. Bahkan kayak selalu, jadi kayak aku merasa semua laki-laki yang ada di hidupku tuh semuanya kalah sama dia, karena dia very sweet. Dia kayak ngasih aku bunga setiap saat. Terus kayak dia tuh bener-bener he's a Pisces. Jadi super sweet. Terus setiap kali aku pulang ke rumah, dia suka ngasih bunga gitu. This is for you, ibu. Terus kalau aku dandan, dia you're so pretty. Terus ya kemana aja ya laki-laki yang kayak gini. Sedangkan aku ketemu di satu jiwa kecil yang keluar dari badan aku sendiri gitu. Kayak the feeling is very rewarding sih buat aku. Buat aku memiliki relasi sama dia gitu ya. Oke. Kita ke yoga dulu ya. karena momen itu kan mengingatkan aku kecil ya. Aku kecil kan juga sama single mom kan, sama ibuku gitu. Iya. Tapi kalau kamu
Enggak lah, nggak usah terlalu dramatis lah ya. Iya, tentang yoga ya. Oke. Masa harus nanya kalau kamu mau ngomong ke anakmu, kamu mau ngomong apa? Nggak usah lah, nggak usah terlalu dramatis. Yoga aja. Iya, sedih. Awal mula 15 tahun yang lalu kan kamu kenal yoga? Kenal yoga ya. Karena saat itu jadi aku tuh kok tiba-tiba oke, yoga aja gitu. 15 tahun yang lalu itu kan berarti kamu aku baru mungkin 20 tahun ya, 19-20 tahun. Iya. Karena mungkin ada jenis olahraga yang lain gitu. Nggak tahu aku kenapa. Nggak tahu kenapa mencoloknya di yoga. Mungkin kalau apa ya, simpelnya adalah saat itu aku tuh ikutan kayak model search gitu kan Mas. Jadi aku ikutan Wajah Femina waktu itu. Oh, dari Wajah Femina. Iya, dari umur aku tuh 19 tahun, aku lupa lah gitu. Terus saat itu tuh aku tuh I was a chubby girl gitu kan saat itu. Aku tuh emang doyan makan. Dan aku doyan banget makan banyak. Jadi porsi makan aku tuh nggak pernah dikit gitu kan. Jadi pas aku ikutan, terus udah foto, udah gini, terus masuk unggulan gitu-gitu lah. Terus panitianya tiba-tiba deketin aku terus ngomong, Syahnas, kamu tuh pasti masuk final. Favorit nih, masuk final lah gitu, masuk deretan 20 besarnya itu. Tapi kamu harus nurunin 6 kilo ya, soalnya kamu masih gemuk. Gitu kan. Oh ya. Dan aku kan to saat the point gitu to the point ya, orang fashion ya mungkin ya emang udah biasa kali kayak gitu. Udah biasa kayak gitu. Kalau aku nangis mungkin kayak dasar lu gitu. Jadi aku oke Mbak, I can do it gitu kan saat itu. Terus 6 kilo, turun 6 kilo dalam waktu itu enggak? Waktu itu tuh cuma kayaknya 2 bulan deh Mas. Enggak. Jadi mereka minta 4 kilo. Mereka minta 4 kilo. Akhirnya aku bisa nurunin 6 kilo. Hah? Akhirnya dengan being very strict to my rules lah. Again, aku kan berpikir dalam struktur ya. Jadi aku cari tahu oke, gimana sih? Oke, jadi harus protein defisit, harus kalori defisit. Terus akhirnya exercise, exercise tuh sehari bisa 2 kali. Dan aku mikir gini, kalau sehari aku 2 kali exercise, dan saat itu aku tuh udah mau lulus. Jadi sebenarnya kuliahnya tuh tinggal dikit lah gitu. Aku kan ya aku cukup ambisius, jadi aku tuh ngebut kelas pas kuliah. Nyebelin. Jadi pas ditantang kayak gitu tuh aku ngerasa oke, I can do it gitu. Ambitious. Ribet orangnya. Terus ya udah saat itu aku kayak langsung bisa, gue bisa gitu kan. Bisa. Terus aku mikir oke, sehari aku harus punya 2 exercise, tapi yang satu lari atau berenang, yang satu harus agak lebih light. Aku mikirnya gitu. Oke, yoga mungkin light. Jadi kamu karena itu untuk menyeimbangkan. Untuk menyeimbangkan ada 2 lah gitu. Selain yoga apa berarti? Yoga sama lari atau berenang. Itu dari dulu itu. Gym gitu nggak malah? Aku gym malah, kalau gym cuma ngelari doang. Aku tuh nggak pernah yang benar-benar angkat berat gitu. Enggak sih. Aku pikir karena kamu ada sisi ambisiusnya. Ya. Oh enggak. Mungkin sisi introvertnya kalau deketin sama PT aku kayak jangan deket-deket gitu. Aku males. Cuma ya itu akhirnya jadinya kesandung yoga kayaknya di situ. Terus pas aku akhirnya menang. Waktu itu dikasih membership gym dan lebih banyak yoganya. Yoga yang di ini gym berarti ya. Awal mulanya dari situ ya. Dari situ. Jadi udah keterusan dan I feel bener-bener apa ya? I feel at peace whenever I'm on my mat gitu. Aku ngerasa. Oh, itu manfaat yang kamu dapatkan dari yoga. Dan aku ngerasa soalnya apa ya Mas? Ketika aku ambisius, mungkin di luar aku kompetitif gitu ya. Waktu itu, saat itu gitu. Tapi makanya sekarang aku ada di sisi ini juga, kompetitif aku jadi hilang tuh karena mungkin filosofi dari yoga gitu. Yoga kan nggak pernah competing dengan apapun, malah justru surrender gitu. Dan itu penting banget. Apalagi ternyata. pas savasana ya. Savasana, bener. Jadi kan itu pose paling susah itu. Iya kan, secara filosofi kan sebenarnya itu corpse pose kan. Iya, corpse pose. Sebenarnya kan filosofi yoga dari kita pemanasan dan lain-lain itu seperti ini sih Mas. Dari lahir kita abis itu kita banyak gitu. Kita banyak goyang tuh berarti yang gitu terakhir meninggal. Jadi filosofi yoga tuh gitu. Maka itu aku ngerasa apa yang aku pelajari di dalam yoga, akhirnya kan aku baca banyak buku gitu. Aku
pas aku kemarin ngambil sertifikasi juga. Oh iya, kamu ngambil sertifikasi? Aku ngambil sertifikasi beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Kira-kira 2021 sih. Tapi baru sekarang 100 udah jam. Ngejar. Belum. 100 jam itu? 100 jam baru bisa mengajarkan dari depan. Aku belum bisa mengatur pose orang. Jadi kalau ketika aku udah dapat 200 jam, nanti aku udah bisa ngatur pose orang. Gitu, benerin pose dan lain-lain gitu. Jadi aku masih 100 jam, jadi kita agak jauh-jauhan, nggak apa-apa. Gitu. Dan aku ngerasa filosofi itu justru yang bisa lebih banyak aku terapkan di off mat gitu, di hidup aku yang sebenarnya. Kenapa sih gitu? Karena surrendering, memberikan waktu untuk jadi gini, badan kita selalu bisa secara otomatis menyembuhkan dirinya gitu, menyembuhkan luka, menyembuhkan apapun gitu. Dan kita kan kadang kayak mencoba mengatur begitu banyak hal ya, apalagi aku gitu. Jadi I don't really go out of my own way gitu untuk membiarkan waktu dan alam semesta membereskan. Dan akhirnya aku datang ke satu titik, dan ini juga kemarin aku baru baca buku dari Deepak Chopra. Called Total Meditation. Jadi karena aku lagi serius meditasi, Mas Aji. Jadi di situ dibilang kadang kita terlalu fokus ke how to be healed. Dan kita fokus untuk beresin trauma kita, beresin beban hidup kita, beresin ini, beresin itu. Sedangkan kita lupa kalau sebenarnya letting things flow itu part of the process gitu. Dan tidak terlalu fokus ke harus healed, resultnya harus healednya itu, tapi just go with it gitu. Just go with it. There are moments of regression, and then it's okay gitu. Kayak itu jadi bikin aku oh iya ya gitu. Jadi gue juga nggak perlu ambisius untuk bener-bener pulih gitu. Ternyata bukan itu. Itu adalah aku tetap jadi result oriented kalau kayak gitu gitu. Jadi aku lebih berpikir no, it's about the process, it's about the journey gitu. Dan nggak ada timelinenya. Aku pikir kan bisa ada timeline gitu. Ternyata nggak sekaku gitu, maksudnya nggak harus ini ya. Dan it's part of letting go juga kan itu ya. Oke, terakhir ya ini targetmu selanjutnya apa? Biasanya kan kamu sebagai orang yang ambisi biasanya ada target ya kan. Dan aku rasa cocok sih kamu ke yoga karena exercise itu kalau sudut pandangku ya ada yin exercise atau yang exercise atau yin workout dan yang workout. Nah, orang-orang yang mungkin karakternya yang ambisius, yang ngegas, yang maksudnya yang cepat itu perlu diseimbangkan dengan yin exercise. Salah satunya yoga. Gitu. Aku sebaliknya, aku itu karakternya orang yang cenderung dingin, cenderung yin, sehingga exerciseku itu disaranin untuk yang exercise, nge-gym, angkat beban berat gitu, boxing gitu, buat balance kan. Karena kalau aku yin juga exerciseku, gampang kedinginan, literally aku itu orang yang gampang kedinginan ketika ada AC gitu. Iya, kalau targetmu selanjutnya apa? Kan ada buku ya. Ada buku my upcoming I'm writing something. Jadi dari perjalanan aku ini Mas, akhirnya aku mencoba untuk aku bikin directory gitu. Jadi semua, bukan keluh kesahku sih, semua apa yang aku jalani terekam gitu. Dan mudah-mudahan semua prosesnya ini berjalan dengan baik sehingga message yang aku ingin sampaikan bisa keluar sana gitu. Dan target aku sebenarnya, to be honest ya Mas Aji, tahun ini adalah tahun dimana aku tidak memiliki plan. Tadi aku baru bilang I don't wanna anchor myself anywhere. I just wanna be free of the burden. Aku tidak mau berpikir secara struktur yang terlalu kenceng lagi. Aku nggak mau masukin diri aku ke satu sistem yang nantinya kalau ada sesuatu yang terjadi terus tidak seperti itu, aku kecewa. Karena dulu aku begitu gitu. Jadi tahun ini tuh aku bener-bener I let go of everything gitu. Dan even judgment ke diri aku gitu.
aku bilang iya ke banyak hal, aku mencoba banyak hal baru, dan saat ini aku rasa aim aku atau apa yang mau aku lakukan adalah exploring. Aku pengen tahu apa yang bisa aku lakukan kalau aku tidak memiliki plan untuk diri aku yang terlalu saklek gitu. Exploring aja. Iya. Letting the Kalau dulu universe lot of decide. multitasking gitu ya, dulu sana kemari gitu. Kalau sekarang mungkin just being here. Just being here, just enjoy the moment, just enjoy the present moment gitu. Dulu tuh I was a crazy person gitu. I was budgeting ini gitu. Sekarang ya I make plans tapi small plans aja, dan kalau ada yang kemana-mana sedikit aku udah kayak gitu orangnya. Dan ternyata dengan cara kayak gitu tuh bikin aku juga menjadi orang yang lebih berteman sama banyak orang, lebih hangat, lebih present. I feel better gitu. I feel like I'm a better human being. Kalau short answer ya, 2-3 kata. Kamu kepingin jadi Sianas yang seperti apa buat dirimu? Yang sabar. Yang resilient. Dan yang lebih hangat. Thank you ya. Terima kasih Mas Haji. Thank you for being here. Ya, mungkin kalau ada yang mau ditambahin kan udah kita ngobrol, mungkin ada, nggak ada. mungkin ada apa yang dengerin single terbaru aku nggak deh? Ini promo kali tadi nyanyi juga kamu? Enggak. Makanya ngarang kan? Enggak. Thank you ya. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton obrolan di Pulih dan Selaras ini. Semoga obrolan ini bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Semoga selaras ya.